Halo, kembali lagi dengan saya Rani Susanti dengan NIM 20017109 dari Prodi Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Larung karya Ayu Utami. Novel Larung. Novel Larung merupakan lanjutan dari novel Saman. Novel Larung mengisahkan seorang tokoh yang bernama Larung Lanang yang ingin membunuh neneknya. Neneknya adalah orang yang mampu melihat aura yang menyaksikan kekuasaan bukan dari dunia manusia, melainkan dari alam gaib yang syirik. Neneknya bernama Anjani. Ibunya lah yang menginginkan Larung membunuhnya. Lalu Larung mencari rahasia neneknya. Setelah perjalanan selesai, akhirnya neneknya mati. Di penghujung masa Orde Baru, Saman telah tinggal di New York sebagai pelarian politik. Ia bertemu lagi dengan 4 sahabat yang dulu membantu ia kabur dari Indonesia, yaitu Sakuntala si pemberontak, Cok si Binal, serta Yasmin dan Laila yang diam-diam mengagumi dia. Kini mereka memiliki misi baru, membantu 3 aktivis mahasiswa kiri melarikan diri dari kejaran rezim militer. Misi ini dibantu oleh seorang pemuda misterius dengan karakter gelap, yaitu Larung. Dalam usaha pelarian 3 aktivis tersebut, yaitu Bilung, Koba, dan Wayang Togong. Mereka dibantu oleh Anson bin Argani, yang mana merupakan seorang petani karet yang suka pasangan seksual, namun kemudian menjadi penjahat dan bajak laut karena pernah dipenjara akibat kerusuhan di Medan. Anson adalah adik angkat Saman ketika masih menjadi pendeta di Medan. Namun dalam perjalanan melarikan 3 aktivis tersebut, Saman dan Larung tertangkap aparat kepolisian. Salah satu dari mereka, yaitu Larung, dituduh sebagai pencuri motor dan polisi itu menendang Larung. Larung terus diinterogasi, tetapi ia tetap diam dan akhirnya Larung mati ditembak. Dan kemudian beberapa saat kemudian baru disusul oleh Saman. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik novel Larung ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, tema. Tema yang terdapat dalam novel Larung adalah tema percintaan, yang mana kisah percintaan antara Yasmin dan Saman, Laila dan Sihar, dan sebagainya. Hal ini dapat kita temukan pada kutipan halaman 175 dalam novel Larung sebagai berikut. Tapi ada satu sisi lain yang tidak menyesal, bahkan bersyukur atas cinta kita. Sebab cinta bukanlah hal yang direncanakan seperti perkawinan. Selain itu, novel ini juga bertemakan tentang kritik sosial. Karena terdapat kejadian-kejadian yang ricuh yang ada di Jakarta, yang mana terdapat pada kutipan halaman 197 novel Larung, yang mana dapat kita temukan pada kutipan sebagai berikut. Dan menggelar mimbar bebas, pasukan rezim Orde Baru akhirnya menyerbu. Kedua, ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan oleh Ayu Utami dalam novel Larung menggunakan sudut pandang orang pertama. Karena dalam cerita Larung ini selalu menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku. Sebagaimana dapat kita temukan dalam kutipan novel Larung halaman 150 sebagai berikut. Namaku hanya satu, Sakuntala, tapi seiring aku merasa ada 2 dalam diriku. Selain itu juga dapat kita temukan pada halaman 3 novel Larung, yaitu kutipan sebagai berikut. Aku tak bisa ingat lagi, kapan terakhir aku di sini. Kabupaten pasti telah memerintahkan pengecatan. Selain itu, novel ini sebenarnya juga menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu.
karena pengarang berada di luar cerita dan mengetahui semua peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut, menggunakan nama orang atau nama ganti orang ketiga. Sebagaimana kita dapat temukan pada novel Larung halaman 185 yang mana berbunyi sebagai berikut. Dan ia telah merapikan rambut dengan sisa butir-butir keringat. Mereka telah bersetubuh dengan rasa bersalah. Yang ketiga, ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam novel Larung adalah sebagai berikut. 1. Tokoh Larung. Tokoh Larung memiliki mata coklat, tubuh kecil, pendek, dan memiliki berat badan 46 kg. Ia memiliki watak yang perhatian, sebagaimana dapat kita lihat pada saat Larung yang merawat neneknya setiap hari. Hal ini dibuktikan pada kutipan halaman 8 novel Larung sebagai berikut. Aku yang merawatnya. Inilah yang kukerjakan saban pagi, mendudukkan tubuh ringannya. Kemudian, ia juga memiliki watak yang nekat. Karena Larung nekat hendak membunuh neneknya. Hal ini ditemukan dalam kutipan novel Larung halaman 18 sebagai berikut. Ibu aku ingin membunuh Simbah, dan aku bisa. Larung juga memiliki sifat yang pengecut. Hal ini dapat kita lihat pada saat Larung hendak membunuh Simbahnya atau neneknya secara diam-diam, yang mana dapat kita temukan pada novel Larung halaman 58, yang mana kutipannya adalah sebagai berikut. Sebab kau mau membunuhnya, diam-diam, pengecut. Tokoh Larung ini juga memiliki sifat yang tega, karena Larung begitu tega mencari sesuatu di dalam tubuh Simbahnya dengan mencabik-cabik. Ia membunuh Simbahnya. Hal ini dapat kita jumpai pada halaman 83 yang terdapat dalam kutipan sebagai berikut. Letakkan sebuah balok menyangga leher, tetapi tak ada kayu. Yang kedua, ada tokoh Simbah Anjani. Simbah Anjani memiliki watak yang kuat, cerewet, pemberani, dan jahat. Kuat, cerewet, dan pemberani dalam novel ini dapat kita lihat pada saat ia masih melahirkan pada usia 50 tahun. Hal ini dapat kita temukan pada novel Larung halaman 15, yang mana terdapat pada kutipan berikut. Ia adalah wanita yang kuat, cerewet, dan ponggah. Ia luar biasa berani dan tak pernah merasa bersalah. Simbah Anjani ini sebenarnya juga memiliki sifat yang keji atau juga disebut dengan jahat. Karena keji dalam hal perkataan, terkadang kata-katanya melukai. Hal ini dapat kita temukan pada kutipan novel Larung halaman 13 yang sebagai berikut. Lalu aku melihat kata-kata kotor muntah dari perutnya, dan hatinya telah mati. Selanjutnya ada tokoh Suprihatin yang merupakan seorang dukun yang sakti. Memiliki watak yang cekatan dan kuat, serta memiliki watak yang pemberani. Karena ia begitu berani pada saat melakukan ritual di dalam gua yang begitu gelap. Hal ini ditemukan pada kutipan halaman 49 sebagai berikut. Ia tidak terdiam, melainkan melafalkan suatu gumam panjang-panjang dalam suara krura. Dan aku merasakan alam berubah sebuah rasa yang janggal. Tokoh selanjutnya adalah tokoh Muluk. Tokoh Muluk dalam novel ini merupakan seorang pembantu Ibu Suprihatin yang memiliki tangan yang cacat serta memiliki sifat yang baik. Yang kelima ada tokoh Cok. Tokoh Cok memiliki watak yang pembohong, bosenan, dan penolong. Dikatakan bosenan karena dia sering bosan dengan hanya satu laki-laki saja, yang mana dapat kita temukan pada kutipan novel Larung halaman 101 sebagai berikut. Aku bosenan kali, tapi aku gak mau hipokrit dan berkhianat kayak lu.
penolong, karena Cok membantu Laila untuk pergi ke New York dalam hal biaya. Yang mana dapat kita temukan pada novel Larung halaman 102 yang berbunyi, "Aku tahu Laila gak banyak duit, karena itu aku mau membantunya." Tokoh Larung ini juga memiliki sifat yang beringas, karena ia begitu beringas dalam menghadapi laki-laki yang memang ia inginkan. Hal ini dapat kita jumpai pada novel Larung halaman 94 yang berbunyi, "Kenapa aku harus menderita untuk menjaga selaput darahku, sementara pacarku mendapatkan kenikmatan? Bodoh amat udah tanggung." Selanjutnya ada tokoh Laila. Tokoh Laila memiliki watak yang pemaaf, pasrah, polos, dan tomboy. Dikatakan memiliki watak yang pemaaf karena ia selalu memaafkan Sihar, walaupun ia marah dan terluka. Hal ini dapat kita jumpai pada novel Larung halaman 144, yang mana sebagai berikut. Sihar, pernahkah kamu tak kumaafkan? Selalu saya marah dan terluka, tetapi selalu saya sanggup. Selanjutnya ada tokoh Sakuntala. Sakuntala memiliki watak yang baik hati serta setia. Dan kemudian ada tokoh Yasmin. Tokoh Yasmin memiliki watak munafik namun setia. Dikatakan munafik karena seperti yang pernah disebutkan oleh Cok dalam buku diarinya, yang mana dapat kita temukan pada kutipan halaman 90 sebagai berikut. Itulah dia munafik. Dia selalu tampil kalem dan sopan, tapi gue yakin di dasar hatinya yang paling dalam dia sama dengan aku, Bina. Laila Yasmin juga memiliki sifat yang penolong serta simpati, karena ia menolong 3 aktivis mahasiswa yang sedang diburu oleh militer. Hal ini dapat kita jumpai pada novel Larung halaman 207 dan 209 sebagai berikut. Saya simpati, sebab tak banyak yang memperhatikan pembantu, dan kami memutuskan untuk melarikan Wayang Togong, Bilung, dan Koba keluar Indonesia secepatnya. Selanjutnya ada tokoh Saman. Tokoh Saman memiliki watak yang penolong serta sulit memaafkan. Tokoh Saman ini juga memiliki watak yang sebenarnya pemarah, karena ia begitu marah pada Anson saat Anson melakukan tindakan perampokan pada sebuah kapal. Hal ini dapat dijumpai pada kutipan novel Larung halaman 223 sebagai berikut. Mereka telah kembali diam. Ia telah teramat marah. Kemudian ada tokoh Anson. Tokoh Anson memiliki watak yang ceroboh, cekatan, pemberani, dan nekat. Tokoh selanjutnya adalah tokoh Wayang Togong. Wayang Togong memiliki sifat yang emosional serta bersemangat. Dan kemudian ada tokoh Sihar. Tokoh Sihar memiliki watak yang ingkar janji. Akan tetapi ia sangat bertanggung jawab. Hal ini juga dapat ditemukan karena ia tidak ingin Laila hamil di luar nikah. Maka dari itu ia tidak ingin meniduri Laila. Hal ini dapat kita temukan pada kutipan Larung halaman 115 sebagai berikut. Itu berarti dia lelaki yang bertanggung jawab. Tokoh Sihar ini juga merupakan seorang pembual, karena dia sering ingkar janji. Hal itu karena ia bilang kepada istrinya seolah-olah Laila yang tergila-gila kepada Sihar. Hal ini dapat kita jumpai pada novel Larung halaman 140 sebagai berikut. Telah kamu bualkan pada istrimu, seolah-olah saya gila padamu, sementara kamu memandang sebelah mata saja. Dan terakhir ada tokoh Kobo. Ia memiliki watak yang kalem dan bijaksana. Dikatakan kalem karena suaranya selalu tenang dan hampir seperti bijaksana. Hal ini dapat kita temukan pada novel Larung halaman 245 pada kutipan berikut. Koba berbeda. Ia kalem, meski suka berdebat. Suaranya selalu tenang. Unsur intrinsik selanjutnya adalah alur.
Novel ini menggunakan alur maju karena melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Tahap pengenalan, yaitu pada tahap ini diperkenalkan tokoh utama seperti tokoh Simba Anjani dan tokoh Larung. B. Tahap konflik, yaitu bermulanya suatu masalah pada tokoh. C. Tahap klimaks. Pada tahap ini, di mana tokoh sampai pada titik puncak permasalahan. D. Tahap penyelesaian, yaitu tahap terakhir di mana konflik yang terjadi dapat terselesaikan. Selanjutnya ada latar. Dalam novel Larung ini menggunakan latar sebagai berikut. Pertama, latar waktu. Novel Larung ini menggunakan latar waktu yaitu pada tahun 1945. Hal ini dapat kita temukan pada kutipan novel Larung halaman 1 sebagai berikut. Tahun 1985, pukul 5.12, siapakah yang menentukan jam kematian seseorang? Kedua, yaitu tahun 1996, yang mana dapat kita jumpai pada kutipan halaman 109. Kutipannya adalah sebagai berikut. New York, 1 Juni 1996. Di luar tidak ada daun gugur. Di luar tidak ada hujan lebur. Tak ada yang mengenang membentuk rumah-rumah udara pada permukaan tanah. Selanjutnya, latar waktu ini juga dapat kita temukan pada halaman 217. Kedua, latar tempat. Latar tempat pada novel ini yaitu menggunakan tempat di Stasiun Tulung Agung, Dukuh Lemah Telas, Kecamatan Watungkara, Gua, Rumah Simbah, New York, Selat Phillip, Pulau Mapur, dan Pulau Bintan. Ketiga, latar suasana. Latar suasana novel ini yaitu menggunakan suasana mengharukan, menyenangkan, mengerikan, menyedihkan, mencekam, dan juga sunyi. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu gaya bahasa. Novel ini menggunakan gaya bahasa sehari-hari. Novel ini juga menggunakan majas diantaranya majas personifikasi, antonomasi, hiperbola, dan simile. Unsur intrinsik selanjutnya adalah amanat. Amanat yang ada dalam novel Larung ini adalah 1. Carilah pasangan yang tetap, janganlah kalian bergonta-ganti pasangan jika ingin aman dalam berhubungan. Atau dengan kata lain dapat kita sebut dengan selingkuh. Kedua, janganlah kamu bersusah payah namun bertujuan yang tidak baik. Dan janganlah kalian mencelakakan orang lain demi kepentingan pribadi. Dan terakhir, janganlah kamu berburuk sangka dengan orang lain sebelum memiliki bukti yang kuat dan benar. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam novel Larung ini yaitu 1. Biografi pengarang. Justina Ayu Utami atau hanya Ayu Utami lahir di Bogor, Jawa Barat, 21 November 1968. Adalah aktivis, jurnalis, dan novelis Indonesia. Ia besar di Jakarta dan menamatkan kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Matra, Forum Keadilan, dan D&R. Tak lama setelah penutupan Tempo, editor dan Detik pada masa Orde Baru, ia mendirikan aliansi jurnalis independen yang memprotes pemberedelan. Kini, ia bekerja di Jurnal Kebudayaan Kalam dan Teater Utan Kayu. Novelnya yang pertama yaitu Saman, mendapatkan sambutan dari berbagai kritikus dan dianggap memberikan warna baru dalam sastra Indonesia. Ayu sendiri dikenal sebagai novelis sejak novelnya Saman memenangi sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 1998.
Dalam waktu 3 tahun, Saman terjual 55.000 eksemplar. Berkat Saman pula, Ayu mendapatkan Prince Claus Award 2000 dari Prince Claus Fund, sebuah yayasan yang bermarkas di Den Haag, yang mempunyai misi mendukung dan memajukan kegiatan di bidang budaya dan pembangunan. Pada akhir 2001, ia meluncurkan novel Larung. Unsur intrinsik selanjutnya adalah nilai agama. Nilai agama yang terkandung di novel ini adalah bahwa selingkuh itu tidak baik. Janganlah kamu melakukannya. Hal ini dibuktikan dengan perselingkuhan antara Yasmin dengan Saman. Unsur intrinsik selanjutnya adalah nilai moral. Nilai moral yang terkandung di dalam novel ini adalah bahwa janganlah kamu berjuang atau bersusah payah dengan tujuan yang tidak baik, atau mencelakakan orang lain. Hal ini dibuktikan dengan perjuangan Larung yang hendak membunuh neneknya. Selain itu, janganlah kamu berburuk sangka sebelum benar-benar terbukti. Hal ini dibuktikan dengan sikap Wayang Togong yang selalu curiga dengan niat baik Larung. Nilai unsur ekstrinsik yang terakhir yaitu sosiologis. Kehidupan sosial pengarang di sini mungkin mengalami atau ikut merasakan kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Pada saat Orde Baru, banyak sekali kerusuhan-kerusuhan yang ada di Indonesia. Contohnya saja, pada tahun 1996, para pendukung Kongres 4 Medan, Kongres yang menolak Megawati dan mengangkat Surjadi sebagai ketua umum partai dengan membawa batu serta pentung kayu sepanjang 1 meter. Selain itu, mungkin pada masa tersebut banyak sekali pergaulan bebas yang menyebar ke banyak pemuda-pemudi di Indonesia. Seperti halnya kisah 4 sahabat yang penuh dengan dunia seks bebas, yaitu Yasmin, Cok, dan Sang Kuntala. Cukup sekian penjelasan saya tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Larung karya Ayu Tami ini. Sekian dan terima kasih.